Ada kisah menarik nih sahabat, sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang pria yang dikenal sebagai perampok yang sangat ditakuti para pedagang. Tak ada yang menyangka, kalau perampok yang ditakuti pedagang ini menjadi seorang ulama dan muhaddis besar. Kisah ini terjadi pada abad kedua Hijriah di masa Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau adalah Fudail bin Iyad, mantan perampok yang menjadi guru para ulama pada abad kedua Hijriah. Begitulah apabila Allah berkehendak dan memberikan hidayah kepada seseorang. Jangankan perampok, seorang musyrik yang memusuhi Islam pun bisa menjadi sahabat setia Nabi berkat rahmatnya yang maha pemurah. Dan seperti apa kisahnya, hingga ia menjadi seorang ulama dan muhaddis besar. Inilah kisah tobatnya Fudail bin Iyad, perampok yang menjadi ulama dan muhaddis besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi cerita yang dirahmati Allah. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menceritakan kisah ini dalam kitabnya Al-Mawais Al-Usfuriyah. Tentang seseorang yang bernama Fudail bin Iyad, yang dulunya dikenal seorang perampok yang suka keluar mencari mangsa dari satu daerah ke daerah lain. Dikisahkan pada suatu malam, ketika sedang beraksi merampok orang-orang, ia meletakkan kepalanya di atas pangkuan pelayannya. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat segerombolan orang. Ketika mereka mulai dekat dengan Fudail, mereka berhenti dan berkata, "Fudail ada di sana bersama anak buahnya. Apa yang harus kita lakukan?" Mereka akhirnya berpencar menjadi 3 kelompok. Salah satu kelompok dari mereka berkata, "Aku akan memanahnya dari sini. Jika anak panah mengenainya maka kita akan meneruskan perjalanan, dan jika tidak mengenainya maka kita akan kembali pulang." Kemudian orang pertama dari mereka, memanah sambil membaca firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16, yang artinya sebagai berikut. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Kemudian Fudail berteriak keras dan jatuh tersungkur pingsan. Pelayannya mengira Fudail terkena anak panah. Kemudian pelayannya segera memeriksa apakah betul Fudail terkena anak panah. Setelah Fudail tersadar dari pingsan, ia berkata, "Panah Allah telah mengenaiku." Kemudian orang kedua dari gerombolan itu, memanahkan anak panah ke arah Fudail sambil membaca firman Allah, yang artinya sebagai berikut. "Maka segeralah kembali mentaati Allah. Sungguh aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian." Kemudian Fudail berteriak keras, lebih keras daripada teriakan pertama. Pelayannya segera memeriksa kondisi Fudail apakah terkena anak panah. Kemudian Fudail berkata, "Wahai pelayanku, panah Allah telah mengenaiku." Kemudian orang ketiga dari mereka, melepaskan anak panah ke arah Fudail sambil membaca firman Allah, yang artinya sebagai berikut. "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Mendengar itu, Fudail berteriak keras, lebih keras daripada teriakan pertama dan kedua. Kemudian ia berkata kepada anak buahnya, "Sadarlah dan bertobatlah kalian semua. Sesungguhnya aku kecewa atas kezaliman merampok yang telah aku jalani selama ini. Rasa takut kepada Allah telah masuk ke dalam hatiku. Aku tidak akan merampok lagi." Fudail bin Iyad pun pergi menuju Mekah. Ketika ia telah sampai di tempat yang dekat dengan Nahrawan, Khalifah Harun al-Rasyid menemuinya dan berkata, "Wahai Fudail, aku telah memimpikan sebuah mimpi, bahwa seolah-olah ada yang menyeru dengan suara keras dengan seruan, sesungguhnya Fudail telah takut kepada Allah. Ia telah memilih mengabdikan dirinya kepadanya. Terimalah ia." Kemudian Fudail berteriak keras dan berkata, "Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu dan kesombongan-Mu, Engkau mencintai seorang hamba pendosa, yang telah jauh darimu selama 40 tahun. Setelah bertobat, Fudail bin Iyad menekuni ilmu agama dan akhirnya menjadi seorang ulama dan muhaddis besar, yang hidup pada abad kedua Hijriah. Banyak ulama besar mengambil ilmu dari beliau, di antaranya adalah Syekh As-Sauri, Ibnu Uyainah, Yahya Al-Qattan, Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Al-Humaidi. Beliau dilahirkan di Samarkand. Tumbuh besar di kota Abyur, dan menulis riwayat-riwayat hadits di kota Kufah, dan kemudian bermukim di Mekah hingga wafat pada tahun 187 Hijriah atau sekitar 803 Masehi.
Syekh Fudoil menimba ilmu dari beberapa ulama, di antaranya Syekh Sulaiman At-Tamimi, Humaid At-Hawil, Yahya Al-Anshori, Ja'far Shodiq, Atho bin Said, Mujalin bin Said, Sufyan Ats-Tsauri. Sahabat berbagi cerita yang dirahmati Allah. Begitulah kisah tentang seorang Fudoil bin Iyad, yang tadinya seorang perampok yang ditakuti. Namun Allah memberikan hidayah terhadapnya, sehingga beliau menjadi ulama dan muhadis besar, dan menjadi guru dari ulama-ulama besar. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.